Hamas, nama ini sering muncul di berita dunia. Ada yang menyebut mereka sebagai organisasi perlawanan, ada pula yang melabelinya sebagai teroris. Namun, siapa sebenarnya Hamas? Bagaimana mereka lahir? Dan mengapa keberadaannya begitu kontroversial hingga hari ini? Hamas lahir tahun 1987 di tengah Intifada pertama, yaitu perlawanan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel. Gerakan ini muncul dari jaringan Ikhwanul Muslimin Mesir yang telah lama memiliki pengaruh di Palestina. Sejak awal Hamas membawa ideologi Islam politik dan menekankan perlawanan bersenjata. Hamas adalah singkatan dari Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah, artinya gerakan perlawanan Islam. Mereka menyatakan ingin membebaskan seluruh tanah Palestina dan menolak berdirinya Israel. Dalam Piagam 1988, Hamas menolak segala bentuk kompromi. Meski dalam beberapa tahun terakhir, sebagian sikap politiknya mulai lebih pragmatis. Lama berperan ganda, sebagai partai politik mereka ikut pemilu, tapi sebagai kelompok militan, mereka punya sayap bersenjata bernama Brigade Izz ad-Din Al-Qassam. Brigade ini terkenal dengan roket buatan lokal, terowongan bawah tanah dan serangan mendadak terhadap Israel. Di tahun 2006, Hamas mengejutkan dunia dengan memenangkan pemilu legislatif Palestina. Namun kemenangan ini memicu konflik dengan Fatah, rival utama mereka. Sejak 2007, Hamas hanya menguasai jalur Gaza, sementara tepi barat dikuasai Fatah di bawah otoritas Palestina. Sejak itu, Gaza kerap jadi medan perang. Israel dan Hamas berulang kali terlibat konflik besar. Tahun 2008, 2014, 2021 hingga 2023, ribuan korban jiwa jatuh, termasuk warga sipil. Hamas meluncurkan roket ke Israel, sementara Israel merespons dengan serangan udara ke Gaza. Bagi banyak negara barat, Hamas adalah organisasi teroris. AS, Uni Eropa, Kanada, dan Jepang memasukkannya dalam daftar teroris. Tapi bagi negara seperti Iran, Qatar, dan Turki, Hamas dipandang sebagai gerakan perlawanan sah. Perbedaan pandangan inilah yang membuat Hamas sulit dilepaskan dari politik global. Di Gaza, Hamas juga menjalankan pemerintahan. Mereka mengatur layanan sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Namun blokade Israel-Mesir membuat kondisi ekonomi Gaza sangat sulit, dengan pengangguran tinggi dan keterbatasan listrik serta air bersih. Dalam beberapa tahun terakhir, Hamas mencoba menunjukkan sikap lebih moderat. Mereka mengisyaratkan kemungkinan menerima solusi dua negara, tapi tetap menolak mengakui Israel secara resmi. Hal ini menimbulkan perdebatan. Apakah Hamas bisa berubah menjadi partai politik penuh, atau tetap menjadi gerakan bersenjata? Hamas adalah salah satu aktor paling penting sekaligus paling kontroversial di Timur Tengah. Bagi sebagian orang, mereka pejuang kemerdekaan. Bagi yang lain, mereka adalah teroris. Bagaimanapun, sejarah Hamas tidak bisa dipisahkan dari panjangnya konflik Palestina-Israel. Menurutmu, bagaimana Hamas seharusnya dilihat? Tulis pendapatmu di kolom komentar.